Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh faya ayyuhal muslimun فيا أمة الإسلام فيا أمة محمد أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang diberkahi Allah. Mengawali agenda salat Jumat kita, marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sebagai makhluk yang lemah, kita hidup bergelimang dalam nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun karena keterbatasan dan kurangnya kesadaran kita melihat nikmat-nikmat tersebut, seringkali kita mengabaikannya. Dari sinilah Al-Imam Alauddin Al-Kasani, beliau menyampaikan an-ni'amu majhulatun idza fuqidat urifat. Nikmat-nikmat itu seringkali tidak terlihat, namun apabila dia hilang barulah dia diketahui keberadaannya. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umatnya yang baik, marilah kita banyak-banyak bersolawat, mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa diberi rahmat dan keselamatan. Nabi Muhammad menjanjikan siapa yang banyak-banyak bersolawat, maka pada hari kiamat pasti akan beliau tolong dan beri syafaat. Sebagaimana dalam hadis sahih disebutkan, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Manusia yang paling berhak dan paling wajib untuk kutolong pada hari kiamat nanti adalah manusia yang paling banyak membaca solawat untukku. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah, barakallahu fikum. Tidak lupa di kesempatan siang hari ini saya mengajak diri saya serta seluruh jamaah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita terus memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita terus bertanya apakah diri kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah belum. Karena hanya ketakwaanlah yang kelak akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah. Dalam hidup tentunya tidak semua orang kita sukai. Dalam hidup tidak semua manusia cocok dengan kita. Dalam hidup ini tentunya tidak semua orang kita anggap baik dan layak kita temani. Karena itulah kita sering kali dalam hidup mengalami yang namanya pertengkaran, percekcokan, perselisihan, persengketaan dan lain sebagainya. Karena nafsu kita yang kadang terlalu kuat, akhirnya membuat kita menjadi gelap mata,
Seringkali kita menutup mata dan tidak mau untuk melakukan perbaikan. Permusuhan-permusuhan, pertengkaran-pertengkaran, problematika dan berbagai macam persoalan bersama orang seringkali kita abaikan, kita kubur, kita pendam dan tidak pernah kita selesaikan. Akhirnya dari situlah melahirkan kebencian, kedongkolan, kejengkelan, dan juga sikap-sikap yang menunjukkan tidak peduli dan tidak mau menyapa, bahkan tidak mau melihat. Ma'asyiral muslimin, di kesempatan kali ini saya mengingatkan ada hadis dari Nabi Muhammad SAW yang harus menjadi perhatian kita. Jangan sampai karena menuruti perasaan, mengikuti hawa nafsu, akhirnya kita celaka dan jatuh ke lembah neraka. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar kita jadi umat Islam, menjadi umat yang senantiasa bersaudara, rukun, damai, dan tidak merawat pertengkaran yang terjadi. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, Imam Malik, Imam Tirmidzi, An-Nasa'i dan Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, la tataqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu. Janganlah kalian saling memutus hubungan, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian satu sama lain saling berjauhan, dan janganlah kalian satu sama lain saling mendengki. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian semuanya orang-orang yang bersaudara. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Maka saat kita melihat saudara sesama muslim, sebelum kita mengegolkan keinginan nafsu kita, cobalah kita pandang saudara kita sesama muslim. Tuhannya dia sama dengan Tuhan kita, nabinya dia sama dengan nabi kita, agamanya dia sama dengan agama kita, dan dia kitab sucinya juga sama dengan kitab suci kita, rukun Islamnya sama dengan rukun Islam kita, rukun imannya pun sama dengan rukun iman kita, sehingga kita nanti akan memperkecil ruang pertengkaran, perselisihan, kebencian, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin, kemudian Nabi Muhammad melanjutkan, wala yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ma'asyiral muslimin, pertengkaran di dalam Islam dimaklumi apabila 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tapi lebih dari 3 hari, maka hukumnya adalah haram. Al-Imam Waliyuddin Al-Iraqi, beliau menyampaikan bahwa hukum merawat pertengkaran adalah haram dan termasuk dosa yang sangat besar. Maka dari itulah mari bersama-sama untuk kita perhatikan, apakah kita masih punya orang-orang yang mungkin pernah tersakiti, orang-orang yang mungkin masih berselisih sama kita, orang-orang yang mungkin sampai hari ini tidak bertegur sapa dengan kita, orang-orang yang sampai hari ini tidak mau melihat kita. Apabila ada, cepat datangi, berikan salam untuknya, sapa dia, supaya kita tidak termasuk dalam apa yang disampaikan Rasulullah, yaitu orang-orang yang mendiamkan saudaranya. Mendiamkan saudaranya mungkin kita anggap suatu hal yang biasa, diem-dieman selama beberapa lama mungkin kita anggap ini manusiawi. Wajar saya kalau benci, nggak suka orang karena saya sakit hati. Wajar kalau saya benci sama seseorang, tidak mau menyapanya karena saya benar-benar kecewa dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, perhatikan baik-baik. Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekedar menyampaikan penjelasan, tapi beliau juga mengancam keras orang-orang yang terus-menerus merawat permusuhan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathin.
tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya, tidak mau bertegur sapa lebih dari 3 hari. Faman mata, barang siapa yang meninggal dunia, fahuwa finnar, dan dia masih mendiamkan saudaranya, maka dia akan masuk neraka. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Kemudian di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW menyampaikan, wa man hajara aqahu fawqa thalathin wa in marrat bihi, siapa yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, lalu kemudian sudah berlalu 3 hari, falyalqahu, hendaklah segera menemuinya, falyusallim alaih, dan cepat-cepat ucapkan salam. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Ada beberapa ancaman dari Rasulullah untuk orang-orang yang suka merawat pertengkaran, perseteruan, dan juga permusuhan. Yang pertama, orang tersebut jelas diancam neraka. Fa in mata ala sirmihima, apabila ada 2 orang mati dan masih dalam keadaan bermusuhan, lam yajtami'a fil jannati abadan, maka dua-duanya tidak akan pernah masuk surga untuk selama-lamanya. Man hajara aqahu fawqa thalathin fahuwa finnar, siapa yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, maka dia itu akan masuk neraka. Kemudian yang kedua, kata Nabi Muhammad, orang yang suka diam-diaman, tidak mau rukun, tidak mau minta maaf, tidak mau memperbaiki hubungan. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau menyampaikan amal manusia akan disetorkan kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis. Fayaghfirullahu li'ibadih, Allah akan ampuni semua manusia kecuali orang yang sedang bertengkar. Allah menyampaikan kepada malaikat, ungduru, lihatlah, hatta yastoliha, sampai 2 orang itu rukun, sampai rukun dan sampai rukun. Kalau belum rukun tidak akan pernah diampuni. Maka dari situlah di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW juga menegaskan, wa man mata wa huma muhajirani lam yajtami'a fil jannati abadan. Apabila ada 2 orang tidak saling tegur sapa, 2 orang saling diem-dieman, lalu kemudian kedua-duanya mati, maka dua-duanya tidak bisa masuk surga. Jamaah sekalian, barakallahu fikum. Persoalan mendiamkan saudara, mendiamkan teman, dan lain sebagainya. Marilah kita sama-sama bertanya pada diri kita. Ketika kita bermusuhan, ketika kita mungkin bertengkar, ketika kita mungkin ada masalah dengan orang, mungkin kita merasakan hati yang sakit, mungkin sebagai manusia kita merasakan perih. Tapi ingat baik-baik, karena dia adalah seorang muslim, maka wajib bagi kita untuk kembali menjalin hubungan yang baik. Jangan sampai kita ini merawat dan terus menjaga permusuhan yang ada. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Dari sinilah maka Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mendamaikan seluruh umat Islam yang ada tanpa terkecuali. Beliau persaudarakan antara muhajirin dan ansor. Beliau perintahkan setiap ada sahabat yang bertengkar untuk damai. Beliau perintahkan siapapun yang memiliki masalah untuk diselesaikan dengan cara tabayun dan lain-lain. Maka bagi seorang muslim untuk memperbaiki sebuah hubungan merupakan amal yang sangat besar, amal yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad memiliki pahala yang sangat dahsyat. Di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, ala ukhbirukum bi afdala min salatin wa siyamin wa sadaqah, maukah kalian aku beritahu ada amal yang lebih utama daripada salat sunnah, puasa sunnah, dan juga sedekah, yaitu islahu dzatil bayyin, memperbaiki hubungan sesama kita. Kemudian ma'asyiral muslimin, Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan agar kita mudah-mudah untuk memaafkan dan juga mudah-mudah untuk minta maaf.
Man i'tadara ila akhihi falam yaqbal udrahu. Barang siapa yang meminta maaf tapi maafnya tidak diterima, kana alaihi mithlu ma ala sahibi maksin, maka yang tidak mau memaafkan dia mendapatkan dosa seperti orang yang makan riba. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Dari sinilah maka Islam benar-benar menginginkan agar umatnya menjadi umat yang pemaaf, umat yang mudah untuk minta maaf dan mengakui kesalahan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan surga yang seluas langit dan bumi bagi orang-orang yang mudah untuk memaafkan. Sebagaimana firman Allah, wal 'afina 'anin nas, dan orang-orang yang memaafkan orang lain, maka Allah janjikan baginya jannah seluas langit dan bumi. Mudah-mudahan kita semuanya bukan termasuk orang-orang yang diancam oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bukan orang yang suka merawat kebencian dan juga kedengkian. Mudah-mudahan Allah lapangkan dada kita sehingga ketika melihat orang berbuat salah, keliru, alfa dan khilaf, kita semuanya bisa membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma sami'tum wa barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Jadi di dalam Islam pertengkaran sangat dibenci. Permusuhan sesama muslim sangat tercela. Merawat kedengkian, merawat kebencian merupakan perbuatan yang sangat-sangat tidak disukai oleh Islam. Maka dari situlah marilah kita bersama-sama lebih mementingkan untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka. Jangan kita egois hanya karena tertutup oleh nafsu, akhirnya kita tidak peduli ancaman-ancaman Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ma'asyiral muslimin, pertengkaran yang terjadi antara kita dengan orang lain kadang sebabnya banyak. Kadangkala perkara-perkara fikih, perkara-perkara ijtihad, kita ini lebih memilih untuk bertengkar, tidak bertegur sapa, ketemu saling berpaling, tidak mau memberi salam, disalamin tidak jawab salam, dan lain sebagainya. Ini merupakan dosa yang sangat besar. Kadangkala kita bermusuhan gara-gara persoalan harta. Seringkali dalam keluarga terjadi cekcok, bahkan sumpah serapah, tidak ingin melihat, tidak ingin ketemu, dan tidak ingin bicara untuk selama-lamanya dengan anggota keluarga sendiri hanya karena persoalan harta. Ma'asyiral muslimin, para ulama menyampaikan, apabila kita memutus hubungan itu dengan keluarga sendiri, maka dosanya lebih besar daripada dosa memutus hubungan dengan orang lain. Karena kalau kita memutus hubungan dengan saudara sendiri, masuk dalam bab memutus silaturahmi. Kalau kita benci dengan salah satu anggota keluarga, lalu kita merawatnya sampai kita mati, kita sedang menyiapkan neraka untuk diri sendiri. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'. Orang yang memutus tali silaturahmi, hubungan kekerabatan, orang itu tidak akan masuk surga. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Kadangkala kita bisa jadi juga bertengkar, bermusuhan dengan orang lain dikarenakan mungkin kita merasa terganggu, tersakiti, terdolimi, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, ala kulli hal, apapun alasannya, apapun sebabnya, apabila kita bermusuhan dengan sesama muslim, tidak ada alasan untuk membiarkannya. Kita diperintahkan untuk minta maaf, kita diperintahkan untuk memaafkan,
kita diperintahkan untuk husnudzon, kita diperintahkan untuk tabayyun, kita diperintahkan untuk menyelesaikan masalah, bukan merawat, mengubur, membiarkan dan merubahnya menjadi dendam kesumat yang tidak akan ada habisnya, dan itu sebenarnya mencelakakan diri kita sendiri. Karena Nabi Muhammad tadi menyampaikan berulang-ulang di dalam hadisnya, wa in mata wa huwa muhajirani lam yajtami'a fil jannati abadan. Apabila ada dua orang meninggal dunia masih bermusuhan, tidak bertegur sapa, maka orang itu tidak akan pernah masuk surga kedua-duanya untuk selama-lamanya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya dilindungi Allah dari sifat tercela ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita agar kita senantiasa memiliki hati yang lapang, hati yang pemaaf, hati yang senantiasa bisa menerima berbagai macam kekurangan orang-orang dalam muamalat dan juga dalam interaksi sosial. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma adfa'anna al ghala wal waba wal fahsya wal munkar. Allahumma alif baina qulubil muslimin kama allafta baina qulubil muhajirin wal ansar. Allahumma wahhid sufufal muslimin. Allahumma ijma' kalimatahum ala la ilaha illallah ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'alna mujtami'in wa la taj'alna mutafarriqin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.